Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Di bagian 1, kita telah mempelajari hubungan-hubungan sudut dengan garis. Sekarang kita akan mempelajari hubungan sudut pada bidang geometri. Yang pertama, jumlah sudut pada segi N itu dapat kita rumuskan dengan N kurang 2 dikali 180 derajat. Contohnya, yang pertama, segitiga. Segitiga memiliki sisi sebanyak 3 sisi. Di mana dengan menggunakan rumus tadi, 3 dikurangi 2 dikali 180, maka hasilnya 180 derajat. Dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut pada segitiga akan menghasilkan nilai 180 derajat. Lalu, contoh yang kedua, ada segi 4, di mana segi 4 memiliki sisi sebanyak 4 sisi. Dengan menggunakan rumus tadi, 4 dikurangi 2 dikali 180 hasilnya 360 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut pada segi 4 akan bernilai 360 derajat. Kemudian, ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, untuk sudut yang menghadap busur yang sama, sudut pusat akan bernilai 2 kali dari sudut keliling. Kemudian, ada juga sifat-sifat sudut pada lingkaran. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama pula. Yang ketiga, sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut 180 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal. Pada gambar di bawah ini, besar sudut yang diarsir adalah. Nah, kita yang ditanyakan itu adalah sudut ini ya teman-teman. Kita anggap X. Nah, kita pun ketahui bahwa sudut yang menghadap busur yang sama dan terletak pada keliling itu nilainya sama. Karena kita mengetahui bahwa nilai ini 31, maka nilai ini pun 31 derajat ya teman-teman. Sehingga kita akan mengetahui nilai dari Y ini, di mana jumlah sudut pada sebuah segitiga itu 180 derajat. Sehingga 180 derajat sama dengan ini 31, ditambah ini 16, ditambah Y, itu sama dengan 180 derajat. Dengan kata lain, 180 derajat dikurangi 31 ditambah 16 derajat, itu sama dengan Y. Sehingga nilai Y itu sama dengan 180 derajat dikurangi 47. Sehingga Y sama dengan 180 derajat dikurangi 47, yaitu 133. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa sudut Y dengan sudut X yang kita cari itu saling berpelurus. Sehingga X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan 180 derajat dikurangi 133. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai X sama dengan 47 derajat. Jawaban C. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini, besar X adalah. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa nilai sudut pada segitiga sama kaki, itu sudut kakinya akan bernilai sama. Misal ini alfa, ini pun akan alfa. Ini pada segitiga sama kaki. Nah, kita ketahui bahwa dalam gambar ini ada beberapa segitiga sama kaki. Yang pertama ada segitiga ini, sehingga kita asumsikan di sini sudut Y, maka sudut yang lainnya itu akan bernilai Y. Kemudian di segitiga ini, kita asumsikan sudut ini bernilai Z, maka sudut ini pun akan bernilai Z. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan antara sudut Y dengan sudut Z. Nah, kita lihat bahwa sudut ini saling berpelurus dengan sudut Y. Kita anggap sudut ini A, maka kita ketahui bahwa A ditambah Y itu sama dengan 180 derajat. Dengan kata lain, A sama dengan 180 derajat min Y. Selanjutnya, dalam segitiga ini,
kita ketahui bahwa jumlah sudut-sudut dalamnya akan bernilai 180 derajat. Sehingga Z ditambah Z ditambah A akan bernilai 180 derajat. Sehingga 2Z ditambah A-nya itu 180 min Y, kita masukkan 180 min Y sama dengan 180. Ini bisa saling coret, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2Z itu sama dengan Y. Selanjutnya, pada segitiga ini, kita ketahui bahwa jumlah sudut segitiga dalamnya itu bernilai 180 derajat. Misal sudut ini adalah B, maka kita dapat mencari nilai B tersebut, di mana Y ditambah Y ditambah B sama dengan 180 derajat. Sehingga B sama dengan 180 derajat dikurangi 2Y. Kita amati bahwa sudut ini membentuk sebuah garis, sehingga disebut dengan sudut yang saling berpelurus, di mana garis sudut yang berpelurus akan berjumlah 180 derajat. Sehingga Z ditambah B ditambah 75 derajat akan bernilai 180 derajat. Karena kita ketahui bahwa 2Z sama dengan Y, kita bisa ubah nilai Y tersebut ke dalam Z. Sehingga kita tulis ulang, Z ditambah 180 min 2Y sama dengan ditambah 75 sama dengan 180 derajat. Ini terlebih dahulu saling coret ya. Sehingga Z itu dikurangi Y sama dengan 2Z. Sehingga ini menjadi 2 dikali 2Z ditambah 75 sama dengan 0. Nah ini menjadi Z dikurangi 2 dikali 2Z akan menjadi 4Z ditambah 75 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi min 3Z, kita pindah ruaskan, 75 sama dengan 3Z. Kita dapat ketahui bahwa nilai Z sama dengan 75 dibagi 3, yaitu Z sama dengan 25. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X, karena ini memang tujuan kita kan, yang pertama. Nah, kita ketahui bahwa Y dan X saling berpelurus, sehingga Y ditambah X akan menghasilkan sudut 180 derajat. Nilai Y itu sama dengan 2Z. Sehingga 2Z ditambah X sama dengan 180 derajat. Maka nilai X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 dikali Z. Nilai Z-nya 25, kita masukkan. Berarti 180 derajat dikurangi 2 dikali 25, ini akan menghasilkan nilai 180 dikurangi 50, itu sama dengan 130. Hasil nilai X itu adalah 130 derajat. Jawaban E. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang sudut bagian 2. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.